Halo, perkenalkan, nama saya Faiz Farazuhdi dengan NPM 240321100772 dari Prodi Teknik Industri dan dari kelas Bahasa Indonesia G516. Jadi dalam video kali ini, saya akan melakukan analisis penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam bentuk penulisan kata yang kurang tepat dalam lingkungan sekitar. Mulai dari bagaimana hal ini itu terjadi, dan kenapa perlu untuk dilakukannya koreksi. Salah satu contohnya adalah ini. Jadi, yang mana yang benar? Jika kita mencarinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah fotokopi, yang berarti hasil reproduksi atau pengganaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Contoh kata lain yang dari dahulu sering salah penulisannya adalah yap, benar, apotek. Jika kita mencarinya dalam KBBI, kata yang benar adalah apotek, bukan apotik, yang berarti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Contoh kata lain yang sering ditulis salah dalam lingkungan sekitar adalah kata antri, yang seharusnya ditulis antre, A-N-T-R-E, dan kata praktek, yang seharusnya ditulis dengan kata praktik, P-R-A-K-T-I-K. Hal ini dapat terjadi karena, pertama, kebiasaan. Salah satu contohnya adalah kata apotek yang sering ditulis dengan kata apotik, sehingga kata apotik terasa lebih familiar dan lebih mudah ditulis dibandingkan dengan kata apotek. Meskipun kata apotik menyalahi atau melanggar kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar. Namun, karena lebih mudah diingat dan lebih familiar, kata apotik sering ditulis untuk menggambarkan apotek. Yang kedua adalah perbedaan dialek. Dalam beberapa dialek atau aksen seperti Jawa dan Bali, kata apotek sering diucapkan dengan kata apotik atau apotik. Hal ini kemudian mempengaruhi penulisan kata apotek menjadi apotik. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman. Sebagai contoh, meskipun kata apotik dan apotek hanya berbeda satu huruf, yaitu huruf E dan I, namun, penggunaan ejaan yang tepat perlu dilakukan untuk menghindari dari kebingungan. Yang kedua adalah menunjukkan profesionalisme. Penggunaan penulisan ejaan yang tepat menunjukkan bahwa kita peduli pada komunikasi dan menghargai sang penerima pesan. Hal ini dapat diterapkan pada penulisan surat resmi maupun hal-hal penting lainnya. Terakhir adalah menjaga identitas nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyatukan berbagai suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar, kita turut berpartisipasi dalam memperkuat identitas dan kebanggaan nasional.